Kok bisa ya sekelas Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i bilang kalau ormas minta THR itu hal biasa? Katanya ini budaya lebaran yang sudah lama ada. Seharusnya dia tegas menolak kan? Karena ini jelas pemerasan, bukan budaya. Mau dibungkus alasan apapun, ini tetap pemerasan. Kalaupun ini sudah lama ada, apa harus dibiarin dan dianggap biasa? Kalau pakai logika Wamenak, berarti korupsi juga bisa dibilang budaya dong. Besok-besok jangan-jangan ada pejabat yang bilang, korupsi itu budaya sejak zaman dulu, nggak usah dipermasalahkan. Jelang lebaran ini memang banyak ormas yang sibuk cari THR ya. Parahnya lagi, mereka nggak segan-segan, mintanya pakai ancaman. Yang jadi korban tentunya pengusaha, pedagang kecil, bahkan instansi pemerintahan loh. Kasus pemalakan THR oleh ormas ini bukan cerita baru ya. Setiap tahun selalu terjadi dan modusnya selalu sama. Mereka datang ke perusahaan, bawa surat resmi, pakai nama ormas atau kelompok tertentu. Isinya permintaan sumbangan THR dengan alasan keamanan. Tapi kalau nggak dikasih, siap-siap kena teror. Ada juga yang ancam bakal tutup akses jalan perusahaan. Bahkan mereka juga nggak segan-segan melakukan penganiayaan bahkan sampai melukai. Ini yang terjadi di Tangerang. 2 anggota ormas tusuk petugas keamanan SMKN 9 Tangerang setelah cekcok gara-gara nggak dapat tunjangan THR. Akibat serangan brutal itu, salah satu korban bernama Karyono mengalami luka yang serius. Seperti ini budaya Pak Wamenak. Benar-benar nggak masuk akal. Just info ya, THR bukan tradisi baru di Indonesia. THR baru ada sejak awal tahun 1950-an, pertama kali digagas sama Perdana Menteri Sukiman Wirjo Sanjojo. THR itu tambahan gaji yang biasanya dikasih ke pekerja menjelang Hari Raya Keagamaan. Di Indonesia, THR umumnya dikasih sebelum Idul Fitri buat umat Muslim. Tapi pekerja dari agama lain juga tetap dapat THR sebelum Hari Raya mereka masing-masing. THR ini hak pekerja, udah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Sayangnya, konsep saling berbagi ini sering disalahgunakan sama orang-orang tertentu yang malah maksa minta jatah THR. Jadi THR itu hak pekerja, bukan hak ormas. Karena dibiarkan, ormas akhirnya makin menjadi-jadi. Banyak pengusaha besar dan pedagang kecil milih ngasih THR saat dipalakin daripada usaha mereka diganggu. Pemerintah seharusnya tidak tinggal diam terhadap pemerasan yang mengatasnamakan THR. Pemerintah nggak boleh kalah sama ormas, karena pemerasan-pemerasan seperti ini bisa mengganggu iklim usaha di Indonesia. Sudah sering kita dengar banyak investor batal melakukan investasi karena adanya pungutan-pungutan liar seperti ini. Karena dampaknya yang begitu besar, pemerintah harus berani bertindak tegas. Kalau perlu, cabut izin ormas yang melakukan pungutan liar. Terkait penyataan normalisasi pungutan liar yang dilakukan Pak Wamenak, Pak Menteri Agama dan Presiden harus memberi teguran keras. Kalau perlu, ganti yang bersangkutan dengan sosok lain. Lawan pungli berkedok THR.